masih diberikan predikat kota layak anak. Saya heran. 5 tahun berturut-turut, heran saya. Apa kerjanya pemerintah kalau begini nih? Seolah-olah pemerintah tidak mengikuti realita yang ada. Aneh bagi saya ini. Ini kota yang tidak toleran, kota yang banyak penistaan dan perundungan seksual terhadap anak, tetap dinobatkan sebagai kota layak anak. Layak di mananya, Ibu Menteri? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Hari ini Senin tanggal 12 September 2022. Sahabat Indonesia, Kota Depok. Saya ingin memberikan opini tentang Kota Depok. Kota Depok ini kota kecil. Dulu hanya bagian dari Kabupaten Bogor. Terus kemudian masuk menjadi kota administratif dan selanjutnya menjadi kota definitif. Depok memang terkenal menjadi ibu kotanya PKS karena hampir semua wali kota Depok itu dikuasai oleh Partai Keadilan Sejahtera. Nah, Depok hanya selemparan batu dari ibu kota Jakarta dan Setara Institut menahbiskan Kota Depok menjadi kota yang paling tidak toleran atau kota yang paling intoleran di seluruh Indonesia. Kenapa intoleran? Karena memang hampir tidak ada keberagaman yang dihargai di sana. Seolah-olah Depok ini menjadi kota muslim, kota syariah. Semuanya diatur oleh hukum-hukum syariah. Seolah-olah Depok mempunyai aturan tersendiri, menurut saya begitu. Sehingga Setara Institut menahbiskan Depok menjadi kota yang paling intoleran di Indonesia, juara. Nomor 2 Banda Aceh, nomor 3 Cilegon, Provinsi Banten. Nah, kembali ke Depok, sahabat Indonesia. Yang mengagetkan saya, selama 5 tahun berturut-turut Depok ini ternyata dianugerahi kota layak anak oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya heran ini. Seolah-olah tidak nyambung gitu antara Depok yang kota intoleran dengan kota layak anak gitu. Mohon maaf, dengan segala hormat, saya mengkritisi Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Seolah-olah hanya mengacu pada data administratif, tidak mau melihat realita yang sebenarnya, tidak mau melihat fakta yang sebenarnya bahwa Depok adalah kota yang paling tidak toleran. Sahabat Indonesia, apakah mungkin kota yang intoleran, pemimpinnya intoleran, menjadi kota yang ramah anak atau layak anak? Ini logika yang tidak nyambung. Saya mengkritisi Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ada apa dengan negara ini? Kok nggak nyambung? Seolah-olah apa yang terjadi di Depok itu tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ada sedikitnya 42 kasus pelecehan anak. Banyak sekali kasus-kasus pelecehan anak, baik oleh pesantren maupun oleh pendeta waktu itu. Banyak sekali terjadi perundungan seksual kepada anak. Bagaimana mungkin kota yang begitu tragis
yang tidak memberikan perlindungan kepada anak bisa dinobatkan menjadi kota layak anak. Ini bagi saya aneh bin ajaib. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seolah tidak mau melihat kenyataan bahwa ada beberapa kasus pelecehan anak, perundungan anak di kota Depok. Kemana mereka selama ini? Mereka seolah-olah imun terhadap pemberitaan-pemberitaan yang beredar, yang viral selama ini. Jadi aneh bin ajaib aja. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Depok itu adalah kota yang paling tidak toleran. Dan sudah menjadi rahasia umum pula bahwa berbagai kasus pelecehan anak, perundungan seksual terhadap anak terjadi di kota Depok. Kok masih diberikan predikat kota layak anak? Saya heran. 5 tahun berturut-turut. Heran saya, apa kerjanya pemerintah kalau begini nih? Seolah-olah pemerintah tidak mengikuti realita yang ada. Aneh bagi saya ini. Ini kota yang tidak toleran, kota yang banyak penistaan dan perundungan seksual terhadap anak, tetap dinobatkan sebagai kota layak anak. Layak di mananya, Ibu Menteri? Sahabat Indonesia, ini kritik saya untuk Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Cobalah melihat realita, jangan asal memberikan predikat berdasarkan hanya data administratif. Sekali-kali turunlah ke lapangan, sekali-kali melihatlah kenyataan di berita betapa banyak pelecehan seksual, penistaan seksual, perundungan seksual terhadap anak. Terlalu banyak berita-berita yang mungkin saya bisa tidak sebutkan satu persatu karena terlalu banyak. Masih juga ditabiskan menjadi kota layak anak. Bagi saya heran ini. Ini kritik konstruktif saya kepada pemerintah. Jangan hanya business as usual gitu. Hanya berdasarkan administrasi, hanya berdasarkan keterangan sepihak, laporan-laporan ABS, asal bapak senang, asal ibu senang, dan tidak pernah melihat kenyataan. Sahabat Indonesia ini bergantung pada anak-anak yang sekarang masih di bawah 17 tahun. Indonesia maju tidak akan menjadi kenyataan kalau anak ini tidak dilindungi. Kalau tumbuh kembang anak tidak mendapatkan lingkungan yang wajar, lingkungan yang sehat. Kalau model memberlakukan predikat kota layak anak ini tetap seperti ini, contohnya di Depok tadi, apa yang kita harapkan generasi penerus tahun 2045? Sahabat Indonesia, ini keprihatinan saya. Jadi ke depan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus super hati-hati. Harus ditambah lagi syarat-syaratnya atau mungkin ditambah lagi turun ke lapangan gitu. Melihatlah kenyataan kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak, perlindungan terhadap anak, dilihat secara langsung, jangan hanya di atas kertas. Sehingga kota layak anak atau predikat apapun yang lain itu tidak sekedar embel-embel administratif semata. Itu saran saya. Baik sahabat Indonesia, demikian kegundahan saya, protes saya, kritik saya kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mudah-mudahan didengar dan concern saya satu, bagaimana kita melindungi anak-anak Indonesia. Bagaimana kita menciptakan iklim yang kondusif, sehat kepada tumbuh kembang anak Indonesia.
sehingga mereka menjadi generasi gemilang di masa yang akan datang. Baik sahabat Indonesia, terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudi Eskamu.